Mbak Christine ini punya panutan nggak dalam karir? Panutan atau idola lah ya. Aku tuh sebenarnya semua penyanyi aku suka. Tapi aku yang di dangdut itu Pak Haji Rhoma Irama, Umi Hmm. Elvi itu bagus juga kan, Rita Sugiarto, Kamila Malik. Nah, terus kalau di pop, aku idola sama Nicky Astria. Jarum-jarum Kalau merah kah? Nicky iya, Astria. iya, secara tidak langsung aku belajar vibra dari dia. Wah. Tapi baik kaset ya, bukan Ya. ketemu orangnya. Karena aku waktu itu punya kasetnya, aku latihan vokal sama kaset nyanyi sekecil-kecilnya pingin suaranya Iya, kayak Nicky betul. Astria. Terus Oke. kalau di luar negeri aku Celine Dion. Celine Dion. Siap. Sampai pernah nonton konsernya di Las Vegas, aku agak norak sedikit sih, nangis gitu kan, bisa lihat dia langsung gitu kan. Tahun 2013 kata aku nggak nyangka ya anak kecil ini bisa nonton Celine Dion di Las Vegas gitu kan. Gitu. Jadi kan soalnya waktu itu masih ada suaminya Celine Dion, bahwa Celine Dion itu tidak akan pernah keliling atau tidak pernah akan datang ke Indonesia. Aku pikir mumpung aku lagi di Amerika, setelah di Las Vegas, aku mau nonton. Aku nonton, kesampean, nggak lama kemudian suaminya meninggal kan. Celine Dion akhirnya beliau itu keliling Asia, Jepang, semua, sampai kemarin datang ke Indonesia kan, di Jakarta Sentul itu konser. Kata aku sudah nonton di Las Vegas, tadi aku nggak nonton di Jakarta. Siap. Kalau Celine Dion memang diva internasional tuh, Mbak. Iya, luar biasa itu suaranya. Tinggi suaranya. Terutama dia jadi backsound untuk film termonumental sepanjang sejarah, Titanic. Iya, benar. Mbak Christina, kalau dalam menghadapi masalah pekerjaan nih, apa nih trik-triknya supaya bisa lepas atau bisa menyelesaikan pekerjaan? Kan udah banyak nih, dari Garnita, kemudian harus nyanyi juga, belum lagi dagang tadi. Harus fokus sih satu, jadi harus fokus. Memang semakin banyak pekerjaan sih sebenarnya asik, Mas. Kalau misalkan ada kerjaan Garnita ya aku selesaikan Garnita. Kalau aku lagi mau mengeluarkan karya rekaman, aku saatnya rekaman. Jadi biar jalan semua tuh. Waktunya dagang sembako, dagang cabai. Cabai, bawang, PPI. Saya Mbak tidak bisa membayangkan kalau seperti Mbak Christina dagang tuh. Dagang itu bagus loh, jadi pedagang. Rasulullah aja kan, Rasulullah SAW juga berdagang, menganjurkan untuk berdagang. Siap. Gitu. Memang punya bakat dagang, Mbak ya? Sebenarnya sih bakat dagang harus ada sih, ada. Karena gini ya, aku paling bakat melayani, Tapi aku suka melayani dagang-dagang, jaga-jaga warung gitu. Nah, kemarin kan waktu aku peresmian sama Pak Mentan, setelah itu aku, begini ya rasanya dagang gitu kan. Ya, walaupun memang aku sudah pernah dagang, aku pernah punya warung makan gitu kan. Walaupun memang itu punya aku, tapi yang jalanin bukan aku, saudara-saudara gitu kan. Tapi ya dari zaman seperti ini, apalagi pandemi ya, banyak orang berdagang. Yang dulu malu-malu untuk berdagang, sekarang malah ayolah. Langsung ada ibu-ibu nggak perlu malu. Malu itu membuat kita jadi miskin. Iya dong. Quote yang paling menarik sepanjang ini. Iya, malu itu membuat kita miskin. Kita mau dagang tapi malu. Ya udah, bye deh, nggak dapet duit. Miskin aja tuh. Jadi sekarang pun aku melihat ya, banyak sekali orang yang dagang, yang tadinya dia tidak dagang, akhirnya dia dagang. Dan aku salut, tinggal bagaimana rezeki kan masing-masing ya. Betul. Siapa yang lari segala macam, istilahnya bersaing sehat.
itu boleh. Jadi sudah tidak malu lagi untuk orang menjajakan makanannya, menawarkan makanannya by broadcast dan lain sebagainya. Belum lagi online, apa di sosial media Instagram, terus di mana lah banyak lah. Aku melihat luar biasa. Ya mau ngapain lagi yang tadinya nggak bisa masak akhirnya harus bisa masak untuk apa? Berjualan, apa? Untuk meneruskan hidup ini gitu. Karena pandemi mau dari mana kita dapat duit? Begitu. Ada pengusaha besar yang pernah tanya saya begini, Mbak. Kalau Anda berjualan, kemudian Anda mempekerjakan banyak orang, rezekinya itu orang ke kita. Setuju. Gitu, saya lihat. Iya, setuju. Pantas bilang, pantas orang-orang yang kaya raya ini banyak orangnya, banyak karyawannya. Iya, itu kan sana. Itu kan membuka lapangan kerja juga. Membuka lapangan kerja, membagikan berkah. Betul, Mbak. Itu. Jadi kalau Anda mau kaya ya pekerjakan banyak orang. Betul, setuju. Dan memang kita cari berkahnya di situ. Yang penting kita berdagang jujur. Ya. Gitu. Dan pegawainya juga memang harus loyal dan harus jujur juga. Kalau kita jujur pasti banyak yang datang. Bagus itu bagus. Betul. Iya. Kan dan awet. Itu kan, dan kan dagang itu kan real ya. Iya. Misalnya apalagi sembako, misalnya kita jual barang tidak bagus ya itu pasti tidak akan datang lagi tuh pelanggannya. Iya. Oke deh Mbak, terakhir nih. Sebentar kita harus tagih nih apa namanya? Mbak Christina nyanyi sedikit di akhir segmen ini. Apa lagi nih Mbak target selanjutnya? Target selanjutnya dari aku pribadi, dari karir, ya pasti aku ingin berkarya lagi, mengeluarkan karya-karya yang teman-teman di luar sana kangen dengan aku untuk bernyanyi lagi. Kangen terus, banget nih Mbak. Iya, terus aku juga kepingin itu ya, apalagi ya, paling targetnya itu sih kalau di apa namanya karir. Terus ingin jadi pengusaha yang punya restoran banyak, gerai rumah makan. Terus apalagi ya, itu sih cita-cita ya. Sebenarnya cita-cita udah lama tapi ya gitu deh. Tapi fokus di nyanyi dulu deh, fokus di mengeluarkan karya sama punya pendamping. Gitu. Siap. Wah, sudah deklarasi di sini. Deklarasi punya pendamping. Ya iyalah, masa sendirian terus. Siap. Aduh, asik sekali nih ngobrol sama Mbak Christina. Ada lagi Mbak mau disampaikan? Udah itu aja. Dan aku cuma terakhir salam sehat dan bahagia selalu untuk Tribuners. Siap. Jadi Tribuners sudah tadi nyanyinya Mbak. Nyanyi dikit dong. Oke, ini lagu yang akan insya Allah aku luncurkan. Tadi aku cerita ini lagu lama banget. Aku naikkan kembali gitu kan. Karena pada saat itu aku nyanyi belum buat bikin video klipnya. Aku rilis ulang. Dan sempat dinyanyikan sama Maggie Jet, almarhum Maggie Jet, ya. Hiu, ku sangka mentari yang akan menerangi jiwaku yang kelam ini. Hiu, ku sangka sebening embun yang mampu menyejukkan hatiku. Ya, itu. Ya, waduh, masih sama suaranya, Mbak. Diresapi banget kalau Mbak Christina menyanyi ya. Aduh, aku agak grogi depannya nyanyinya agak-agak fals dikit deh kayaknya. Udah kedengaran Mbak falsnya. Betul. Terima kasih. Siap. Oke, Tribuners. Nampaknya kita harus menutup Tribun VIP dengan tamu atau bintang tamu kita pada siang hari ini.
Mbak Christina Iswandari Sarjana Hukum. Yeay. Ini Daeng siapa namanya? Hasim. Oh, Daeng Hasim. Wah. Siap. Kalau misal ke Makassar nanti saya main deh, insya Allah. Siap. Kita tunggu Mbak. Asik ngobrolnya dengan Mbak Christina dan sudah tadi dijelaskan mulai dari karir, kemudian mulai dari aktivitas, mulai dari akan rencana rilis single baru. Single dan mini album insya Allah. Mini album rencananya, kemudian terkait dengan jatuh bangunnya Mbak Christina. Ceritanya sangat menyentuh sekali dan patut nanti kita bikinkan lagi sebuah segmen lagi untuk Mbak Christina. Ketika mungkin keluar albumnya ya, atau keluar singlenya. Oke Mbak, thank you atas sama-sama. Terima kasih buat Tribun, buat Mas Hasim, salam sama semua keluarga besar Tribun. Siap Mbak, thank you. Dan masyarakat Sulawesi, Makassar. Siap. Oke Mbak, thank you. Dan Tribuners tetap jaga jarak, tetap pakai masker, kemudian tetap rajin cuci tangan di masa pandemi ini. Saya Hasim Arfa, jurnalis Tribun Timur, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.